Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel, kembali saya akan mengulas terkait dengan logo baru halal versi Kementerian Agama, yang mana persoalan ini masih menghangat sampai hari ini. Sedianya saya sudah anggap cukup, tetapi ada sahabat yang mengirimkan satu video dan satu ulasan berita yang nampaknya penting untuk kita urai, mengingat hal ini telah membuat sebagian kawan-kawan saya, mungkin juga masyarakat luas, terpengaruh. Videonya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang baik, kita akan menerangkan logo ini dari Departemen Agama yang menjadi perdebatan sekarang ini. Ini boleh dikata adalah tulisan kufi ya. Nah, ini haknya ini hak boleh dibaca hak seperti ini, yaitu tulisan naskhi. Boleh juga seperti ini, hak. Jadi bisa dibaca hak, bisa dibaca hak. Oke. Nah, kemudian ini la ada alif, berarti bacanya la. Oke. Jadi berarti bisa dibaca hala atau di sini hala. Oke, kita paham. Kemudian kita lihat lagi ini, katanya ini huruf lam. Halal. Kita lihat ini sebenarnya adalah huruf kaf. Kaf. Kenapa? Karena ada seperti ini. Ini kaf. Kaf itu bisa seperti ini tulisannya, bisa juga seperti ini. Jadi ini kaf, ini kaf. Ini tidak bisa dibaca lam, tapi harus dibaca kaf. Jadi kalau begitu bacanya apa? Halak atau halak. Ya. Nah, kalau halak dari kata halaka, artinya mencukur. Mencukur. Nah, kalau ini dari kata halaka. Apa itu? Menghancurkan. Jadi ini sudah pasti bacaannya ka, bukan lam. Nah, ini bisa dua huruf tadi, bisa ha, bisa ha. Sekira begitu, todongok to mebuye. Wassalamualaikum. Terkait siapa isi suara dalam video tersebut, jujur saya tidak tahu karena saya hanya dikirimi oleh salah seorang sahabat, kemudian juga ada di sejumlah grup WhatsApp. Pertama kita lihat orang tersebut menerangkan huruf H, di mana model tulisannya atau khatnya adalah kufi, ya, kufi murabba. Ia menerangkan bahwa huruf yang pertama adalah H, ya. Kemudian juga disamakan dengan H dan H. Kemudian huruf yang kedua adalah lam alif. Tetapi yang ketiga dia katakan kaf, sehingga dibaca halak. Sekarang kita lihat antara tulisan H dengan H dalam salah satu hot kufi. Kira-kira bisa nggak H bisa dianggap sebagai H? Kita lihat gambarnya. Pada kata lam alif tidak ada masalah, tetapi lam yang terakhir dia katakan kaf, karena memang dia ujung yang menteret ke atas itu dibuat lebih panjang, ya, tidak sama seperti yang di MUI. Tetapi apakah mungkin seperti itu adalah huruf kaf dalam ejaan hijaiyah? Biasanya kaf kalau di belakang seperti yang dia katakan sendiri ada tanda di atasnya. Sementara huruf kaf yang memiliki coretan ke atas itu biasanya ada di awal kata, seperti kadzalika, kitabun, kursiyun.
Tetapi ketika ada di akhir kata, coba kita perhatikan tidak ada huruf kaf yang seperti itu. Maka dapat dikatakan orang dalam video ini mengada-ada atau mencari-cari kesalahan. Kemudian dari sisi terjemahan, kata halaka diartikan mencukur. Saya kurang paham dari mana beliau bacanya ya. Setahu saya mencukur itu bukan pakai kaf tapi pakai kof dan tanpa alam alif di tengah, yaitu halakoh. Kemudian yang kedua, di mana huruf ha dia samakan dengan ha, walaupun dalam hot kufi tidak seperti itu, dia paksakan nampaknya, halakah, menghancurkan. Setahu saya bukan menghancurkan, karena halaka itu fi'il madi. Saya katakan fi'il madi itu dengan catatan apabila tidak ada alif pada alamnya, halaka. Artinya mungkin juga bisa hancur, bisa jatuh, pecah, karena pecah dengan hancur mungkin sebangun ya. Tapi tidak ada alif di tengahnya. Kalau ada alifnya, ini ikut wazannya apa? Kalau dalam bahasa Arab, ini mohon maaf bukan ngajarin ya, mungkin pemirsa lebih tahu. Dalam bahasa Arab itu ada disiplin ilmu yang namanya tasrif, sorof. Jadi satu kata menjadi kata kerja, kemudian menjadi yang mengerjakan, itu isim fa'il namanya. Jadi kalau halakah, jadi ikut wazannya fa'ala. Tetapi kalau halaka, itu apa wazannya? Satu misal dalam surat An-Anfal ayat 42 ada kata halaka di situ. Liyahlika man halakah al-ayah. Jadi halaka tanpa lam alif. Nah, kemudian mencukur. Lagi-lagi kalau dari susunan katanya, dari mana dia mendapatkan arti kata halaka sebagai mencukur? Ini mohon maaf mungkin kurang tahuan saya, tapi coba di mana susunan katanya apabila kita coba tasrif? Halaka ikut wazan apa? Nah pemirsa, berikut ini tanggapannya lebih serem lagi. Saya akan mengutip dari situs berita populer yang diberitakan pada 15 Maret 2022 bahwa dikatakan logo halal Kementerian Agama bukan saja dianggap terjerumus dalam kearifan lokal budaya Jawa, tak mencerminkan keislaman, tapi juga mengarah ke pidana. Dengan mewawancarai seorang pengacara, hal tersebut alasannya karena logo itu tidak terbaca halal, tapi halakah yang berarti malapetaka. Kalau halakah artinya itu malapetaka, dan ini masuk penistaan. Kata Ketua Law Enforcement Watch atau LEW Hudi Yusuf Senin 14 Maret 2022 kepada JPNN. Hudi mengatakan label halal itu tidak penting dibuat seperti lambang wayang jika artinya salah. Lam dan kaf itu memiliki arti yang berbeda dalam tulisan halal. Coba baca Google atau tanya ahli. Pada bagian berikutnya diinformasikan pengacara yang pernah menangani kasus Guntur Bumi ini pun mempertanyakan sosok yang membuat logo halal tersebut. Itu kesengajaan atau kurang wawasan? Aduh. Berikutnya, Hudi juga mengatakan bahwa pembuat label halal tersebut bisa dikenakan pasal penistaan agama kalau memang ada unsur kesengajaan masuk dalam penistaan. Kalau ada unsur kesengajaan. Tapi bagaimana ya Pak Hudi? Halakah itu dari apa wazannya kalau kembali kepada tadi dan diartikan malapetaka? Halakah itu bangunan kata apa itu Pak Hudi? Hal yang berbeda tentu disampaikan oleh ahli khat. Di antaranya 2 hari lalu saya ada live bersama sejumlah ahli, termasuk dari MUI, kemudian juga dari Kementerian Agama dan seorang khattat yaitu Ustadz Sahlul Fuad. Beliau seorang khattat atau ahli kaligrafi mengatakan bahwa logo halal yang dibuat oleh
Kementerian Agama itu tidak ada masalah karena jelas semuanya. Malahan menurut beliau yang perlu disempurnakan itu pada huruf lam alif. Alifnya menurut beliau kalau mengikuti pakem itu mesti disambung. Sementara lam yang terakhir beliau tidak mempersoalkan. Dan menurut beliau dalam dunia khatat atau kaligrafi itu tidak ada istilah salah atau menyalahkan. Paling mungkin tidak memenuhi syarat pada pakem. Tetapi sekali lagi ini adalah logo. Kembali kepada Populis edisi 14 Maret 2022 saat mewawancarai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Tholabi Harli, beliau mengatakan bahwa logo halal yang baru menggunakan hot kufi. Khat ini memang tidak ditujukan untuk kepentingan baca tulis, tapi lebih pada kepentingan estetika. Karenanya, aspek keterbacaan atau kejelasan tulisan menjadi tidak dominan. Terlebih ini digunakan untuk logo yang dipertimbangkan aspek kepantasan, keserasian, dan keindahan. Sedangkan logo halal yang lama menggunakan jenis khat naskhi, khat yang fungsional tulis baca, kata Tholabi. Tholabi juga menjelaskan dari sisi kaidah khat maupun kaidah imla'i tidak ada yang keliru dalam penulisan logo baru tersebut. Semua huruf tertulis lengkap, ada H, lam alif, dan lam. Tentu dalam bentuk atau model khat kufi yang tidak rigid secara kaidah khat, meskipun tentu saja tidaklah sempurna untuk ukuran khat kufi yang ideal. Terang mantan pimpinan tim penulis Al-Quran Mushaf Banten itu. Pada intinya tidak ada yang salah kalau mengikuti pakem itu kurang detail, itu saja persoalannya. Tetapi yang perlu dipertimbangkan di sini bahwa kata halal dalam logo yang baru ini ia adalah logo simbol. Yang namanya simbol tentu sifatnya simbolik, tidak mesti persis. Contoh ya lambang Garuda, simbol negara kita, apakah pernah kita menjumpai burung seperti itu? Kemudian juga yang paling gampang, logo atau simbol dari Pertamina dengan huruf P seperti itu, apakah itu ngikuti apa? Inilah para pemirsa sekalian, ketika kita bicara simbol atau logo atau lambang, tentu sifatnya simbolik. Mengerti atau tidak, jangankan ditulis dengan hot kufi yang seperti itu, ditulis biasa saja. Kalau yang tidak pernah baca Arab, kenapa jadi ribut gitu ya? Kan banyak yang tidak bisa baca Arab gitu. Dan di bawah logo yang berbentuk gunungan bertuliskan halal dalam kaligrafi Arab khat kufi, di bawahnya masih ada tulisan halal dalam tulisan Latin, halal Indonesia. Maka itu mudah-mudahan hal ini segera berlalulah, tinggal dipakai, tinggal mengikuti prosedur yang ada. Dan yang perlu juga diketahui bahwa undang-undang terkait dengan label halal oleh pemerintah itu sudah disahkan pada masa kepemimpinan Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena tertuang pada Undang-Undang Nomor 33 2014. Jadi pemerintah yang menangani berbagai halnya, tetapi pemutusan halal atau tidaknya tetap pada MUI. Dan hal ini agaknya tidak banyak dipahami sehingga banyak yang salah sangka atau gagal paham. Jadi biar kita tidak gagal paham dalam mengomentari sesuatu mestinya dibaca dulu. Coba deh dibaca undang-undangnya biar kita tidak ikut-ikutan menyuarakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menggurui atau merendahkan. Ini sekedar untuk menyampaikan dan berusaha meluruskan. Pertama, karena memang ada yang menanyakan. Kedua, barangkali ini ada manfaatnya. Sekali lagi, apabila ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan konten ini memberikan manfaat bagi kita. Berilah saran pada kami di kolom komentar. Salam persaudaraan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.